Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang akan membantu men-scale up bisnismu di dunia digital marketing, khususnya TikTok Ads. Oke, kali ini kita akan membandingkan bagaimana performa penjualan produk ketika pasca Lebaran, yang mana Maret kemarin itu kita sebagai umat muslim hari raya Idul Fitri itu biasanya daya beli masyarakat di Ramadan sampai Idul Fitri itu naik. Kemudian setelah hari raya Idul Fitri biasanya mayoritas pembelian dari masyarakat itu turun. Apakah itu benar? Nanti kita bandingkan. Oke, ini biar kita tidak salah paham atau tidak bilang bahwa ini adalah inspek elemen atau apa. Ini adalah data penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April. Terjual sekian dengan GMV-nya sekian, dengan pesannya sekian. Jadi perlu dibedakan antara pesanan SKU dan pesanan ya. Kalau pesanan ini berarti orang yang membeli. Kayak ini. Orang yang membeli itu adalah pesanan ini. Nah, kalau pesan SKU itu berapa orang yang yang dibeli orang itu. Jadi bisa jadi satu orang membeli lebih dari satu. Nah, ini ada di analitik di Kompas Data ya. Kompas Data ini berarti akumulasi penjualan paid traffic atau dari iklan dan juga penjualan organik. Jadi banyak studi kasus di klien-klien kami itu, contoh ternyata ada toko itu yang penjualannya dominan organik daripada paid traffic. Jadi contoh organiknya penjualannya bisa contoh 100 orderan, tapi paid trafficnya cuma 50 orderan, itu ada kayak gitu. Ada juga yang imbang, contoh yang organik 100 orderan, yang paid traffic 100 orderan. Ada juga toko itu yang dominan paid traffic, jadi contoh paid trafficnya 100 orderan, kemudian organic trafficnya cuma 20 orderan, itu juga ada. Nah, itu biasanya tergantung karakteristik toko dan produk yang kita jual. Makanya tidak bisa kita samaratakan. Meskipun contoh strategi iklan kita sama, analitiknya sama, tapi harga produk kita berbeda, niche produk kita berbeda, cara optimasi kita tentu berbeda, daya ungkit dari audien, afiliator, dan seterusnya itu juga berbeda. Makanya jangan sampai mohon maaf kadang tertipu di luar sana bahwa dengan iming-iming strategi ini nanti penjualannya bisa naik drastis seperti ini, bisa minimal kayak gini. Itu juga harus diteliti karena apa? Karena itu tergantung contoh harga jual produk, HPP produk, itu perlu dibaca seperti itu. Jadi nggak bisa membaca secara parsial atau sepotong-sepotong, jadi harus seluruhnya. Contoh, teman-teman dapat CPI atau biaya perpesanan 5.000. Apakah murah? Ya kita lihat dulu. Kalau keuntungan teman-teman itu contoh 20.000 tapi biaya perpesanan 5.000, itu berarti teman-teman untung 15.000. Jadi apakah murah? Ya tidak terlalu murah sebenarnya. Nah, tapi kalau contoh teman-teman punya keuntungan per produk itu 100.000 per produk, tapi biaya perpesanan sampean atau perpesanan teman-teman itu contoh 30.000. Apakah murah? Ya masih murah. Karena apa? Karena margin profitnya 100.000. Jadi kalau dikurangi 30.000 masih 70.000. Nah, makanya murah dan kurang murah itu harus dianalisis sesuai dengan HPP dan harga jual juga. Kemudian daya market produknya seperti apa. Ini contoh ya. Ini tak lihatkan kemarin biar teman-teman ngerti. Kemarin ini 29 April ya. Itu terjualnya cuman 61 produk terjual dengan GMV sekitar segini. Ya lumayan lah. Nah, kalau di rata-rata setelah hari raya ya, setelah hari raya 30 terakhir itu penjualannya masih segini. Dan yang perlu digarisbawahi kayak tadi teman-teman ya, kayak tadi yang perlu digarisbawahi ini adalah penjualan dari organik maupun paid traffic. Jadi
Jadi bukan murni paid traffic, tapi ini adalah efek compounding paid traffic yang mana berimbas ke organic traffic. Tuh. Dan kita bisa nanti juga proporsinya kita bisa lihat ya. Contoh proporsinya dari affiliate berapa mengkontribusikannya, dari video berapa, dari live berapa. Nanti kami ajari. Nah, sebelum itu kita coba bandingkan ya. Kita coba bandingkan di situ. Oke, kita lihat detail GMV MAC-nya. Contoh, ternyata GMV MAC-nya dari live 0%. Karena memang toko kami yang satu ini ya itu memang mayoritas pakai video, makanya di sini video menyumbangsikan penjualan sekitar 60%. Kalau kartu produk ini apa? Kartu produk itu berarti orang-orang melihat produk kita dari shop tab-nya TikTok. Nah, kita harus ngerti karakteristik toko kita. Jadi ada toko yang juga dominan live, ada yang dominan video, ada yang dominan shop tab, ada. Kalau shop tab ini biasanya optimasinya dari keyword. Nah, ini contoh ya, ini contoh performa kanal yang menghasilkan atau menyumbangsikan penjualan ke toko kita. Live karena kita live jarang ya, ini cuma segini. Ini pun kayak afiliator ya. Nah, cuma afiliasi ini. Oke. Nah, kemudian video ya. Video itu juga terbagi dua. Kita lihat video itu ada yang dari afiliator berkontribusi sekitar 49 juta, ini penjualnya cuma 44 juta. Jadi kalau kita lihat afiliator itu mengkontribusi sekitar 31% untuk penjualan lewat video, sementara penjual cuma 28%. Makanya ini nanti bisa kita jadikan strategi agar merekrut banyak afiliator atau menawarkan banyak afiliator sehingga afiliator itu lebih dominan memasarkan produk kita gitu. Nah, kartu produk juga gitu. Kartu produk itu gimana? Kartu produk itu keyword-keyword dari afiliator atau penjual. Ternyata kalau kartu produk itu keyword-keyword dari toko kita yang lebih dominan 29% menyumbangsikan 46 juta. Oke. Nah, hal-hal kayak gini perlu dibaca, teman-teman. Hal di sini perlu dibaca. Jadi teman-teman biar ngerti. Oke. Jadi kalau kayak gini itu teman-teman bisa mengcombine mana yang paling efektif untuk produk kita gitu. Nah, nanti perihal strategi iklannya kayak gimana nanti di video-video selanjutnya kami ajari ya. Tapi yang penting di sini teman-teman sudah paham gimana teman-teman untuk memaksimalkan penjualan sehingga minimal penjualannya segini gitu. Ya, semoga nanti teman-teman bisa dengan orderan segini, kemudian kita bisa belajar bareng-bareng untuk memaksimalkan tokonya. Yang paling penting teman-teman harus bisa analisis data. Jadi meskipun teman-teman produknya laris, untuk menstabilkan produk itu agar tetap laris ataupun toko kita stabil harus ngerti analisa data. Karena analisa data itu nanti adalah cerminan gimana kita untuk scale up, gimana kita untuk mengkapitalisasi market, gimana kita untuk menyeimbangkan orderan itu di bulan-bulan selanjutnya gitu. Kadang ada banyak penjual yang penjualannya bulan ini meledak tapi bulan depan langsung turun drastis, itu ada. Makanya kita harus stabil, kemudian kita juga harus adaptasi dan kita perlu melihat performa ataupun peluang yang bisa kita optimasi untuk meningkatkan dan menstabilkan orderan gitu. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, kami akan menjawab sesuai dengan kapasitas keilmuan kami. Dan kalau teman-teman pengen belajar lebih detail, teman-teman bisa cek link di deskripsi, kami ada private mentoring. Jadi kami kalau diskusi biasanya 4 mata karena tiap klien beda studi kasusnya, kami tidak buka webinar atau seminar. Kalau memang pengen belajar lebih dalam, kita belajar 4 mata dari Google Meet ataupun bisa main ke kantor kami gitu. Semoga manfaat teman-teman dan jangan lupa like, comment, dan share. Kalau yang belum subscribe silahkan subscribe agar kami tetap semangat konten. Dari kami tim Raid Bareng ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.